bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Zuhri bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudarika bin Ilyas bin Murrah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku, ketemu lagi dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Fa insyaallah pada perjumpaan kali ini Kak Fauzan akan menceritakan kisah perjalanan Rasulullah periode kota Madinah part yang keempat, di mana saat itu Rasulullah SAW berusia 57 tahun atau lebih tepatnya lagi 6 tahun sebelum beliau SAW wafat. Nah, adik-adikku, Kak Fauzan di sini telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banat Al-Bahjah Pusat. Gimana adik-adikku kabarnya semuanya? Baik, sehat ya? Siap mendengarkan kisah? Siap. Nah, adik-adikku, kisah pun berawal di mana tahun keempat Hijriyah ini dikatakan ada kelompok kaum Yahudi, di mana memang ketika baginda Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi melakukan perjanjian kepada beberapa kelompok kaum Yahudi. Di antaranya adalah kelompok Yahudi Bani Nadir, untuk mereka tidak mengganggu kaum muslimin dan kaum muslimin pun tidak akan mengganggu mereka kaum Yahudi di Madinah. Tetapi nih adik-adik, Rasulullah SAW saat itu ingin datang berkunjung ke daerah Bani Nadir. Sesampainya Nabi dan para sahabatnya di tempat Bani Nadir, malam itu Nabi mendengar berita bahwasanya mereka Bani Nadir dari kaum Yahudi Madinah ingin diam-diam membunuh Rasulullah SAW. Mendengar daripada pengkhianatan Bani Nadir, Nabi pun langsung keluar dari daerah tersebut bersama beberapa para sahabatnya. Keesokan harinya Nabi memberikan perintah kepada pimpinan Bani Nadir untuk mereka semua bangsa Yahudi Bani Nadir keluar dan mengungsi dari daerah mereka, sebab mereka telah mengkhianati perjanjian tersebut. Hampir-hampir saja mereka Yahudi Bani Nadir mengikuti perintah Rasulullah untuk meninggalkan daerah mereka. Tetapi mereka dihasut nih adik-adikku oleh seorang munafik Arab dari kota Madinah yang menghasut mereka dan mengatakan, "Hei kaum Yahudi Bani Nadir, untuk apa kalian keluar dari daerah kalian? Ini kan rumah kalian. Jika kalian keluar dan menerima desakan Muhammad, sesungguhnya tidak ada kabilah dari orang-orang Madinah yang akan memuliakan kalian lagi." Maka mendengar hasutan kaum munafik ini, kaum Yahudi Bani Nadir pun enggan keluar dari daerahnya atas pengkhianatannya, tapi mereka tetap di dalamnya. Sehingga saat itu Nabi dan para sahabatnya mengepung daerah Bani Nadir, sehingga mereka merasa sempit hati dan mereka pun akhirnya menyerah dan ingin keluar dari daerahnya. Maka Nabi pun memberikan izin kepada Bani Nadir, sehingga Bani Nadir keluar dari daerahnya bersama wanita, anak-anak, hewan-hewan, dan semua harta benda mereka, kecuali mereka harus meninggalkan alat-alat perang mereka. Nah, adik-adikku, di tahun yang sama, tahun
keempat Hijriah, yaitu ketika Nabi berusia 57 tahun, ada beberapa kejadian nih adik-adik. Di antaranya adalah bahwasanya ketika di tahun yang sama terjadi perang Dzatur Riqa, saat itu turunlah syariat dari Allah Subhanahu wa taala tentang tata cara sholat ketika sedang perang berkecamuk. Seperti kita ketahui bersama nih adik-adik, kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, mereka akan berperang dari pagi terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Maka selama 12 jam itu mereka terus berperang, tidak ada waktu istirahat. Mereka saling berperang, mereka mengatur strategi. Adapun mulai terbenam matahari hingga terbit matahari keesokan harinya, itu adalah waktu istirahat bagi mereka. Mereka pun berkemah di posisi masing-masing. Tetapi nih adik-adik, saat itu umat Islam kebingungan untuk sholat zuhur dan sholat asar karena takut khawatir diserang oleh musuh ketika mereka melakukan sholat berjamaah. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, yaitu syariat sholat khauf, yaitu sholat yang boleh sambil perang asalkan tidak boleh mengeluarkan suara. Sehingga boleh engkau dalam sholat tadi gerak lebih dari 3 kali. Juga boleh tidak menghadap kiblat sambil berperang dengan pedang kalian. Dan itu disebut sebagai sholat khauf. Nah adik-adikku, bukan hanya sholat khauf nih yang dijadikan sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada syariat bertayamum, di mana ketika mereka tidak menemukan air, umat Islam sahabat Nabi tidak menemukan air, boleh mereka mengganti air dengan debu sehingga mereka bertayamum, bersuci atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nih adik-adik, pada tahun yang sama wafat istri baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia bernama Zainab binti Khuza'ah. Sehingga istri Nabi telah 2 yang wafat, yaitu Siti Khadijah dan juga Zainab binti Khuza'ah. Pada tahun ini juga Rasulullah SAW menikahi istri Abu Salamah, sebab Abu Salamah telah syahid di dalam peperangan dan wafat. Maka Nabi menikahi istrinya yang ditinggalkan oleh suaminya bernama Ummu Salamah. Pada tahun yang sama nih adik-adik, Rasulullah SAW diberi berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi diberi seorang cucu bernama Husain bin Ali. Dan juga pada tahun ini Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah, diperintahkan oleh Nabi untuk belajar tulisan dan bahasa kaum Yahudi agar Zaid bin Harithah bisa berkirim surat dengan kelompok dan kaum Yahudi Madinah. Nah adik-adikku, ada kejadian apa lagi ya pada tahun keempat Hijriah ini? Kalau mau tahu tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Kami bangga jadi anak soleh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah adik-adikku, pada tahun keempat Hijriah ini tidak hanya kaum Yahudi yang mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dari Bani Quraidah, Bani Nadir, dan kaum Yahudi lainnya. Tetapi juga dari orang-orang Arab Mekah yang mereka belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka melakukan perjanjian dengan Nabi. Di antara mereka ada yang bernama Bani Mustalik. Maka dikatakan Nabi saat itu mendengar kabar bahwasanya Bani Mustalik ingin menyerang kaum muslimin Madinah. Maka saat itu Nabi SAW melakukan penyerangan terlebih dahulu. Maka kaum muslimin saat itu menawan mereka Bani Mustalik dan terbunuh dari Bani Mustalik sebanyak 10 korban yang berjatuhan. Juga sisanya telah dijadikan tawanan lain dari Bani Mustalik, dijadikan tawanan oleh kaum muslimin dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah adik-adikku,
Di antara tawanan tersebut adalah putri pemimpin Bani Mustalik yang bernama Barrah. Maka Barrah ditawan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat ada hikmah di baliknya. Maka Nabi menawarkan kepada Barrah, "Wahai Barrah, maukah engkau aku nikahi?" Maka saat itu Barrah ingin dinikahi oleh Nabi, menerima tawaran Nabi, dan Barrah sebelum menikah dengan Nabi masuk ke dalam agama Islam dan menjadi istri baginda Nabi Muhammad SAW dan mengganti namanya atas nama pemberian Rasulullah bernama Juwairiyah. Sehingga Barrah saat itu putri pemimpin Bani Mustalik berubah nama menjadi Juwairiyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tersebar di kalangan orang-orang muslim Madinah bahwasanya Nabi telah menikahi putri pemimpin Bani Mustalik, maka orang-orang Islam mengatakan, untuk apa kita menawan kaum Bani Mustalik sebagai budak kita, karena sesungguhnya putri pemimpin mereka telah menjadi istri baginda Nabi, maka kita tidak pantas menawan mereka. Maka banyak dari budak-budak tawanan Bani Mustalik yang dibebaskan oleh sahabat-sahabat baginda Nabi. Maka mereka pun, budak yang dibebaskan, mendengar pernikahan ini, maka mereka pun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memeluk agama Islam, sebab putri pemimpin mereka telah dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, adik-adikku, pada tahun yang sama tidak hanya Bani Mustalik yang ingin menyerang kaum muslimin, tetapi ada persatuan antara bangsa Arab, kaum munafik, dan juga Yahudi Madinah yang ingin menyerang kota Madinah. Kaum Quraisy, bangsa Arab Mekah, ingin menyerang Madinah, bersepakat dengan kaum Yahudi di sekitar Madinah, dan juga orang-orang munafik yang luarnya saja Islam tetapi dalamnya dia memusuhi agama Islam, bersatu ingin menyerang kota Madinah. Ya, tetapi nih adik-adik, ya dikatakan apa? Mereka bersepakat untuk mengepung kota Madinah. Tetapi ini adik-adik, Rasulullah SAW telah mendengar berita ini, dan Rasulullah segera bermusyawarah bersama para sahabatnya, dan ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan bagaimana untuk kita menghindari serangan daripada perkumpulan mereka itu yang jumlahnya hingga 10.000 orang yang ingin memasuki dan menyerang kota Madinah. Bagaimana jika kita halang serangan mereka dengan kita membuat khandak atau parit di sekitar kota Madinah. Maka dikatakan nih adik-adik, di sekitar Madinah digalilah parit yang sangat besar, yang diameternya nih adik-adik bisa sampai 7 meter. Sehingga 7 meter itu digali kedalaman yang sangat jauh, sehingga tidak ada dari kendaraan para penyerang itu kuda-kuda mereka yang dapat loncat dari tempat mereka berada menuju kota Madinah. Maka terjadilah malam itu pembuatan parit yang sangat luar biasa di kota Madinah, sehingga inilah yang terjadi atas apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Namun adik-adikku, keesokan harinya mereka, orang Arab Mekah, Yahudi, dan juga orang munafik Madinah yang berkhianat, mereka semua bersatu sebanyak 10.000 orang dan menyerang Madinah. Bahkan tidak hanya menyerang, tapi mereka juga mengepung kota Madinah selama 15 hari. Kira-kira apa yang terjadi dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Ternyata nih adik-adik, ya, dikatakan bahwasanya ada seseorang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Orang ini nih adik-adik adalah golongan dari 10.000 orang itu. Tetapi diam-diam ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyembunyikan keislamannya. Sehingga nih adik-adik, mereka Nu'aim bin Mas'ud, ia memecah
dan menghasut daripada 10.000 orang ini, sehingga dia datangi pemimpin Yahudi, dia datangi bangsa Arab, dia datangi juga daripada pemimpin kaum munafik, memfitnah bahwasanya di antara mereka ketika terjadi peperangan ada yang akan menyerang balik. Maka terpecahlah hati di antara mereka, dan dengan itu juga di hari ke-15 nih adik-adik, pada perang Khandaq ini Allah Subhanahu wa taala mengirim tentaranya berupa angin yang sangat besar yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka dan juga membalikkan panci-panci tempat masak mereka dalam peperangan tersebut. Sehingga nih adik-adik, saat itu Rasulullah SAW peperangan Khandaq dimenangi oleh kaum muslimin, dan tidak lama dari situ Rasulullah SAW menyerang daripada perkumpulan Bani Quraidah, di mana dikatakan pada tahun keempat ini terjadi peperangan Bani Quraidah, yaitu mereka kaum Yahudi yang berkhianat atas perjanjian dan ikut penyerangan dalam perang Khandaq. Maka Nabi saat itu dan para sahabatnya mengepung daerah Bani Quraidah selama 25 malam, sehingga mereka menyerah karena kehabisan makanan dan juga persediaan. Dan saat itu Rasulullah dan kaum muslimin menawan kaum Yahudi Bani Quraidah. Nah adik-adik, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terhadap tawanan Bani Quraidah yang telah berkhianat atas perjanjiannya dengan baginda Nabi? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah adik-adikku, maka kisah pun berlanjut di tahun keempat Hijriyah, di mana mereka Bani Quraidah telah berkali-kali berkhianat terhadap janji mereka terhadap kaum muslimin, dan mereka merusak kesepakatan. Oleh karena itu mereka dikepung oleh Rasulullah dan para sahabatnya dari kaum muslimin selama 25 malam, sehingga mereka pun menyerah. Maka ketika kaum muslimin menawan Bani Quraidah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Mu'adz. Ia mengatakan, bagaimana jika kita bunuh saja kaum Yahudi Bani Quraidah dan kita tawan para wanita mereka dan kita jadikan budak? Maka Nabi sepakat dengan usul ini karena pengkhianatan yang sangat dari Bani Quraidah, sehingga mereka kaum laki-laki Yahudi dibunuh semuanya dan para wanitanya dijadikan tawanan perang. Adik-adikku, pada tahun yang sama, di tahun keempat Hijriyah, ketika Nabi berusia 57 tahun atau 6 tahun sebelum Nabi wafat di kota Madinah, beberapa ayat turun. Di antaranya adalah ayat yang mensyariatkan daripada hijab atau jilbab. Sehingga saat itu turun ayat yang pertama, syariat hijab khusus bagi istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syariat itu mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi hendaknya menutup seluruh tubuhnya tanpa terkecuali karena kemuliaan istri-istri baginda Nabi. Bahkan jika ada dari umat Nabi Muhammad ingin berbicara dengan para istri Nabi, maka haruslah mereka berbicara dari balik hijab yang menjadi penghalang antara dia dengan istri baginda Nabi. Maka saat itu juga turun ayat hijab bagi wanita muslimah secara umum, di mana wanita muslimah hendaknya menggunakan hijab yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Yang kedua juga turun daripada perintah syariat Ghaddul Basar, yaitu menjaga mata dari pandangan wanita yang bukan mahram.
Maka dalam syariat Islam ini dinamakan sebagai aurat nazar. Sehingga laki-laki dilarang melihat wanita yang bukan mahram kecuali hajat dan darurat. Dan juga wanita yang bukan wanita dilarang melihat laki-laki yang bukan mahram kecuali darurat, hajat, seperti dalam berjual beli, dalam belajar mengajar, dan lain sebagainya. Nah, adik-adikku, pada tahun yang sama juga Nabi Muhammad SAW mengeluarkan ajaran syariat Islam baru, yaitu lewat hadis Nabi Muhammad SAW tentang tidak bolehnya bercampur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Sehingga inilah beberapa ayat atau hadis yang menjelaskan tentang syariat Islam. Nah, adik-adikku, tidak hanya itu saja. Pada tahun yang sama, di tahun keempat Hijriyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk umat Islam bagi yang mampu senantiasa melakukan haji, minimal kewajiban itu gugur setahun seumur hidup sekali. Di mana kita yang mampu wajib melaksanakan haji. Apa hikmah untuk kita haji ke kota Mekah? Untuk mengumpulkan umat Islam di berbagai daerah dan negara untuk bersatu di suatu tempat, yaitu kota Mekah, dan mereka dapat saling mengenal. Juga mereka dapat kumpul di kota Mekah dan menjadikan hati di antara mereka menjadi hati yang bersatu, berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah nih adik-adik, kisah daripada tahun keempat dan kelima Hijriyah. Maka oleh karena itu nih adik-adik, ketika Nabi SAW berusia 58 tahun, banyak peperangan yang dibenangi oleh kaum muslimin dan juga syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penanda bahwasanya telah muncul dan telah bersinar syariat Islam dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah ingin menyinari cahayanya dengan dimunculkannya syariat Islam. Nah, adik-adikku, bagaimana ya kisah selanjutnya? Sayang sekali nih adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Fa insya Allah nih adik-adik, kita ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan berbagai kisah-kisah di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudarika bin Ilyas bin Murad bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan ila Ismail. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu